Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas terkait materi mendorong kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Dari kelompok 3 kelas Kepemimpinan dan Etika Bisnis AK702. Tim kelompok kami terdiri dari 7 orang, seperti yang tertera di layar, dan izinkan saya, Ari Mei Rizal, untuk menjelaskan materi yang akan kami bahas. Saya akan membahas materi terkait kreativitas dan inovasi. Ada 3 subunsur atau submateri. Yang pertama, kreativitas dan inovasi adalah elemen penting yang memungkinkan organisasi untuk berkembang dan bersaing di pasar yang dinamis. Submateri yang kedua yaitu organisasi yang berfokus pada inovasi akan terus memperkenalkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pemimpin yang mendorong kreativitas dalam organisasi akan menciptakan atmosfer yang mendukung pemikiran out of the box dan inovasi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu bersaing melalui kreativitas dan inovasi yang tepat. Nah, dalam materi ini kami menunjukkan pada penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Competitiveness oleh Mukarom tahun 2021 meneliti pengaruh inovasi dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap produk baru yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan konsumen. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan yang berfokus pada inovasi cenderung lebih mampu memperkenalkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan daya saing di pasar. Sebagai contoh, kita ambil Samsung dan Nvidia, adalah contoh perusahaan global yang menempatkan inovasi sebagai inti dari strategi bisnis mereka. Samsung dikenal dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, sedangkan Nvidia adalah pemimpin dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI dan unit pemrosesan grafis atau GPU. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi sebagai elemen penting untuk perkembangan organisasi. Kreativitas dan inovasi memainkan peran kunci dalam kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu organisasi. Dalam pasar yang terus berubah dan penuh persaingan, organisasi perlu beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan. Tanpa kreativitas, sebuah perusahaan mungkin akan terjebak dalam rutinitas lama yang tidak lagi efektif. Dan inovasi memungkinkan perusahaan untuk menemukan cara baru dalam memecahkan masalah, menciptakan nilai, ataupun merespon perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, ini adalah contoh kesuksesan Samsung dan kegagalan BlackBerry. Samsung, kesuksesan yang terus berkelanjutan. Samsung terus menjadi salah satu pemimpin pasar di industri smartphone, mengalahkan banyak pesaing dalam hal volume penjualan dan inovasi. Mereka terus mendominasi pasar global, bahkan di pasar premium, berkat kreativitas dan inovasi mereka yang berkelanjutan dalam desain dan teknologi. Inovasi yang menguntungkan yaitu pengenalan teknologi baru seperti layar lipat, 5G, dan integrasi dengan berbagai layanan Google, sehingga ini memastikan bahwa Samsung terus relevan di pasar smartphone yang sangat kompetitif. Nah, inilah Samsung pada dominasi pasar dan keberhasilan global. Sedangkan BlackBerry mengalami penurunan pasar dan kegagalan beradaptasi. Kegagalan berinovasi. Meskipun pada awalnya BlackBerry menguasai pasar ponsel pintar bisnis, mereka tidak dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang dipimpin oleh iPhone dan Android. Akibatnya, pangsa pasar mereka menyusut drastis dan mereka kehilangan relevansi di kalangan konsumen umum. Kegagalan untuk mengikuti tren smartphone ketika iPhone mempopulerkan ponsel dengan layar sentuh penuh dan ekosistem aplikasi yang berkembang pesat, BlackBerry tidak bisa bersaing dengan iOS dan Android dalam hal pengalaman pengguna, aplikasi, dan perangkat keras modern. Nah, selanjutnya kita membandingkan Apple dengan Nokia. Apple. Apple Inc. didirikan pada tahun 1976 oleh Stephen Jobs, Stephen Ward,
Wozniak, dan Ronald Wayne. Sejak awal, Apple dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam desain produk dan pengalaman pengguna. Sebentar. Nah, inilah bagian perkembangan Apple. Apple sangat berkembang pesat, mulai dari tahun 1977. Sejarah dan pencapaian Apple Inc. ini didirikan pada tahun 1976. Dan pada tahun 1977, Apple menunjukkan revolusi komputer pribadi, yaitu peluncuran Apple II pada tahun 1977 adalah salah satu komputer pribadi pertama yang sukses di pasaran, memperkenalkan konsep komputer rumahan kepada konsumen. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an, Apple meluncurkan iPod yang merevolusi cara orang mendengarkan musik. Bersamaan dengan itu, iTunes memungkinkan pengguna untuk membeli dan mengunduh musik secara legal, mengubah industri musik. Dan pada tahun 2007, diluncurkan diluncurkan pada tahun 2007, iPhone mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Dengan kombinasi telepon, pemutar musik, dan perangkat internet dalam satu alat, iPhone menjadi salah satu produk paling sukses dalam sejarah. Hingga saat ini, Apple terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas melalui ekosistem layanan. Apple terus berinovasi dengan memperkenalkan layanan seperti Apple Music, Apple TV Plus, dan iCloud, menciptakan ekosistem yang saling terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan faktor kunci keberhasilan Apple ini sendiri yaitu fokus pada desain. Apple dikenalkan dengan desain produk yang elegan dan intuitif, dan riset dan pengembangan, investasi besar dalam R&D memungkinkan Apple untuk tetap berada di garis depan teknologi dan brand loyalty, membangun komunitas pengguna yang setia melalui pengalaman pelanggan yang luar biasa. Sedangkan Nokia pernah menjadi pasar ponsel global, namun mengalami penurunan drastis setelah gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Keterlambatan inovasi pada tahun 2010-an hingga awal pada meskipun Nokia masih kuat hingga awal 2010-an, mereka terlambat dalam mengadopsi smartphone berbasis layar sentuh dan sistem operasi modern seperti Android. Mereka tetap bergantung pada sistem operasi Symbian yang sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya, kehilangan loyalitas konsumen. Nokia gagal mempertahankan diferensiasi produknya di tengah persaingan ketat dari perusahaan lain seperti Apple dan Samsung. Ketidakmampuan untuk menawarkan produk yang kompetitif menyebabkan banyak konsumen beralih ke merek lain. Dan Nokia juga mengalami kesalahan strategis. Upaya Nokia untuk bermitra dengan Microsoft dalam pengembangan ponsel Lumia tidak membuahkan hasil. Meskipun Lumia awalnya mendapat tanggapan positif, penjualan akhirnya tidak memenuhi harapan dan kualitas produk dianggap bermasalah. Hingga akhir dari dominasi Nokia ini mengajukan kebangkrutan pada tahun 2013. Setelah bertahun-tahun mengalami kerugian, meskipun mereka mencoba untuk melakukan restrukturisasi, mereka tidak dapat kembali ke posisi dominan mereka di pasar ponsel. Nah, perbandingannya, Apple berhasil karena terus berinovasi, memahami kebutuhan konsumen, dan menciptakan ekosistem produk yang saling terhubung. Sedangkan Nokia mengalami keruntuhan karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kehilangan fokus pada kebutuhan pasar. Selanjutnya, submateri terkait berkembang atau hasil dari kreativitas dan inovasi terus-menerus. Kita ambil contoh di sini Gojek dan perkembangannya. Gojek didirikan pada tahun 2010 dengan 20 orang pengemudi. Dengan 20 orang pengemudi, kini menjadi startup terkemuka di Indonesia. Berawal dari ojek motor, Gojek terus mengembangkan layanannya meliputi tiga aspek,
yaitu bepergian dan pengiriman, belanja dan makanan, dan pembayaran. Nah, yang awalnya cuma ojek motor, sekarang sudah ada Gojek, Gokar, GoSend, GoTransit, GoBluebird, GoBox, dan bisa GoPut juga, GoMart, GoPut Hemat, dan produk-produk lainnya yang dikembangkan oleh Gojek. Tidak hanya berkembang dalam layanannya, Gojek terus mengembangkan skala perusahaan hingga saat berstatus merger dengan salah satu startup terkemuka juga di Indonesia, yaitu Tokopedia dengan nama GoTo. Itu adalah contoh perkembangan Gojek. Selanjutnya submateri terkait kepemimpinan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Contohnya kita ambil kepemimpinan Elon Musk. Penerapan kepemimpinan yang mendorong kreativitas dan inovasi terlihat jelas dalam gaya kepemimpinan Elon Musk, yang mengedepankan visi besar dan keberanian untuk mengambil risiko, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan pemikiran bebas. Nah, Elon Musk mendorong timnya untuk berpikir di luar batasan konvensional, memungkinkan mereka untuk mengembangkan solusi revolusioner seperti mobil listrik di Tesla dan roket yang dapat digunakan kembali di SpaceX. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan budaya inovasi yang berkelanjutan, di mana setiap anggota tim merasa terinspirasi untuk berkontribusi dengan ide-ide baru dan berani mengejar tujuan ambisius. Nah, pada akhirnya ada pepatah yang mengatakan kreativitas dan inovasi itu adalah kunci pertumbuhan organisasi. Sehingga kreativitas dan inovasi yang terarah, tepat, dan dilakukan secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili anggota kelompok 3, Arim Rizal, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi pendengar, dan mohon masukan dan kritik yang membangun. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.